tentang teknik koreksi dan deteksi kesalahan. Di sini saya nggak sendiri, saya bersama dua teman saya. Perkenalkan, saya sendiri Kor Hidayatullah. Perkenalkan, nama saya Dan Raden Arizal teman Frizat saya, Tandi. ya, Dan nama saya Pancar Octavio Pratama. ya, di sini dari kelompok 7. Di sini nanti kita akan menjelaskan poin-poinnya. Di sini kita ada 6 poin. Yang pertama, mengapa sih teknik koreksi dan deteksi kesalahan itu penting? Yang kedua, apa itu teknik koreksi dan deteksi kesalahan? Yang ketiga, manfaat teknik koreksi dan deteksi kesalahan. Yang keempat, teknik koreksi dan deteksi kesalahan yang umum digunakan. Yang kelima, strategi implementasi teknik koreksi dan deteksi kesalahan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Langsung saja kita ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh Mas Raden. Oke, mengapa teknik koreksi dan deteksi kesalahan itu penting? Dalam dunia pengembangan perangkat lunak, kesalahan adalah hal yang biasa yang tidak bisa dihindari. Namun, apakah Anda tahu betapa pentingnya teknik koreksi dan deteksi kesalahan dalam proses pengembangan perangkat lunak? Nah, tanpa teknik ini, kesalahan-kesalahan kecil dapat berkembang menjadi masalah besar yang dapat merugikan perusahaan Anda. Nah, maka dari itu, dengan menggunakan teknik koreksi deteksi kesalahan, Anda dapat mengurangi biaya dan waktu pengembangan, meningkatkan produk, memperbaiki reputasi perusahaan, dan lain-lain. Oke, lanjut. Ada apa itu teknik koreksi deteksi kesalahan? Teknik koreksi deteksi kesalahan adalah proses proses penting dalam pengembangan perangkat lunak. Teknik ini melibatkan identifikasi dan perbaikan kesalahan dalam kode sumber atau desain produk. Dengan menggunakan teknik ini, Hmm. Jadi, em, tim pengembang dapat memastikan bahwa produk akhir memiliki kualitas yang lebih baik dan lebih sedikit kesalahannya. Nah, contoh umumnya itu perangkat lunak termasuk pengujian fungsional, pengujian integrasi, pengujian penerimaan, dan pengujian fungsional melibatkan pengujian fitur individu dari produk. Sedangkan pengujian integrasi melibatkan pengujian interaksi antar fitur-fitur tersebut. Pengujian penerimaan dilakukan untuk memastikan bahwa produk sesuai dengan persyaratan dan penggunaan spesifikasi teknis. Lanjut. Oke, ini lanjut. Berikutnya ada manfaat sama teknik koreksi yang umum digunakan yang dijelaskan oleh Mas Pancar. Oke, Mas. Selanjutnya ada manfaat teknik koreksi dan deteksi kesalahan. Yang pertama, penggunaan teknik koreksi atau deteksi kesalahan dalam pengembangan perangkat lunak dapat membantu mengurangi biaya dan waktu pengembangan. Dengan mendeteksi kesalahan sejak awal, tim pengembangan dapat menghemat waktu dan biaya yang diperlukan untuk memperbaiki masalah di masa depan. Yang kedua, selain itu, teknik koreksi dan deteksi kesalahan juga dapat meningkatkan kualitas produk dengan mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan sejak awal. Tim pengembang dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan berkualitas tinggi dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperbaiki reputasi perusahaan. Selanjutnya ada teknik koreksi dan deteksi kesalahan yang umum digunakan. Yang pertama, pengujian fungsional adalah teknik koreksi dan deteksi kesalahan yang umum digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Teknik ini melibatkan pengujian fitur-fitur atau fungsi-fungsi dari sistem untuk memastikan bahwa mereka berfungsi dengan benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua, pengujian integrasi adalah teknik lain yang umum digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Teknik ini melibatkan pengujian bagaimana komponen-komponen sistem bekerja
bersama-sama untuk memastikan bahwa mereka saling terintegrasi dengan benar dan dapat beroperasi secara efektif. Yang terakhir, pengujian penerimaan adalah teknik koreksi dan deteksi kesalahan yang digunakan untuk memastikan bahwa produk akhir memenuhi persyaratan bisnis dan kebutuhan pengguna. Teknik ini melibatkan pengujian sistem secara menyeluruh untuk memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik sebelum diluncurkan. Oke, berikutnya ada strategi implementasi teknik koreksi dan deteksi kesalahan. Poin pertama, untuk mengimplementasikan teknik koreksi dan deteksi kesalahan dalam pengembangan perangkat lunak, terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan. Pertama, penggunaan alat bantu seperti linter dan analisis statis dapat membantu mengidentifikasi kesalahan secara otomatis. Kedua, pengembangan tes otomatis dapat menjamin bahwa perubahan kode tidak merusak fungsi yang sudah ada. Yang ketiga, pelatihan tim pengembang tentang praktik-praktik terbaik dalam pengujian dan debugging dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menemukan kesalahan. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan faktor lain dalam implementasi teknik koreksi dan deteksi kesalahan. Misalnya, waktu yang tersedia untuk pengujian dan debugging harus diperhitungkan agar tidak menghambat jadwal pengembangan. Selain itu, pilihan alat bantu teknik pengujian harus disesuaikan dengan jenis perangkat lunak yang dikembangkan dan kebutuhan penanggung. Yang terakhir, ada kesimpulan. Kesimpulan yang terakhir, dalam presentasi ini kita telah membahas mengapa teknik koreksi dan deteksi kesalahan sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak. Kita juga telah memperkenalkan beberapa teknik yang umum digunakan dalam pengujian dan mendefinisikan manfaat dari penggunaan teknik ini. Poin utama dari presentasi ini adalah bahwa penggunaan teknik koreksi dan deteksi kesalahan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas produk, mengurangi biaya dan waktu pengembangan serta memperbaiki reputasi perusahaan. Oleh karena itu, sangat penting bagi tim pengembang untuk mengimplementasikan teknik ini dalam setiap tahap pengembangan perangkat lunak. Baiklah, itulah tadi poin-poinnya. Saya dari ada pertanyaan. Oke guys, oh ini ada iya, 2 pertanyaannya. Pertanyaan pertama itu sebutkan manfaat oh iya, dari teknik koreksi dan deteksi masalah. Yang kedua itu sebutkan strategi implementasi teknik koreksi dan deteksi kesalahan. Oke guys, itu dua soalnya nanti silakan dijawab ya guys di e-learning. Oke, lanjut Mas Kori silakan. oke. Ya. Sekian dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan dari awal sampai akhir. Saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.